Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mendengar istilah gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Santo Paulus menjelaskan bahwa kita adalah bait kudus Allah yang dibangun atas dasar Kristus sebagai kepala. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kristus hadir dan tidak terpisahkan dari gerejanya. Karena bagaimana mungkin kepala terpisah dari tubuhnya? Sebelum wafatnya, Yesus menyatakan satu persekutuan yang penuh rahasia dan real dengan tubuhnya dan tubuh kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Keyakinan ini kiranya diteguhkan juga oleh pengalaman Paulus atau pengalaman Saulus yang menganiaya para pengikut Kristus, dan dijumpai Yesus secara tiba-tiba dalam rupa cahaya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak menganiaya Yesus. Saulus menganiaya murid-murid Tuhan, para pengikut Yesus. Mengapa Yesus berkata menganiaya aku? Ini berarti bahwa murid-murid Tuhan sama dengan tubuh Yesus. Itulah tubuh mistik Kristus. Itulah tubuh Kristus secara spiritual. Itulah tubuh mistik Yesus yang menekankan tiga aspek. Ada kesatuan antara satu dengan yang lain oleh persatuan di dalam Kristus, maka kita banyak anggota tetapi satu tubuh di dalam gereja. Kristus menjadi kepalanya, yaitu kepala tubuh itu, dan gereja sebagai mempelai Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah bertanya kepada seorang aktivis Gereja Katolik yang sudah malang melintang dalam kehidupan gereja, apakah tahu tentang tubuh mistik Kristus? Dia menjawab, tubuh Kristus saya tahu, komuni, tapi tubuh mistik saya belum tahu. Apa itu yang klinik? Bukan. Tubuh mistik itu adalah gereja yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa menganiaya aku, menganiaya gereja, menganiaya aku, dan barang siapa melayani gereja, ia melayani aku. Saudara-saudari yang terkasih, orang Yahudi bukan hanya bersitegang melawan Yesus tentang tubuhnya sebagai tubuh real yang harus disantap dengan iman agar memperoleh hidup kekal, tetapi juga bertengkar di antara mereka. Memang tema tubuh Kristus atau tubuhnya ini menjadi tema yang sangat penting dan menegangkan. Rupanya tubuh Kristus ini paling menantang, tidak enak didengar dan sulit dipahami. Bahkan karena ketidakmampuan memahami makna tubuh Kristus, kelak banyak orang, bukan hanya sekedar banyak orang yang sudah mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, mendengarkan Yesus, menyaksikan mujizat Yesus, pergi meninggalkan Yesus. Karena apa? Ajaran tentang tubuh Kristus, tubuhnya sendiri. Maka Yesus pernah menantang Petrus juga, apakah kamu juga mau pergi? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus yakin bahwa Yesus adalah roti hidup, dan barang siapa makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Maka Petrus tidak mau pergi meninggalkan Yesus seperti para pengikut yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anggota tubuh spiritual, yaitu tubuh mistik Kristus, kita gerejanya, kita wajib menyantap komuni, yaitu tubuh Kristus yang secara real dan sakramental dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Bagaimana mungkin kita menjadi anggota tubuh mistik Kristus yang sehat
kalau tidak makan tubuh real Kristus dalam rupa komuni. Saat komuni, pembagi berkata, tubuh Kristus, dan kita menjawab amin. Pembagi komuni tidak berkata komuni suci atau hosti kudus, tidak, tapi tubuh Kristus, karena memang yang dibagikan itu adalah tubuh Kristus. Saat kita nanti adorasi, kita bukan menyembah hosti, tetapi Kristus yang hadir secara real dalam rupa hosti suci untuk tubuh spiritualnya. Lalu apa efeknya bagi kita yang menyambut komuni? Bagaimana kalau kita menyantap makanan, ada kadang-kadang aroma yang keluar dari tubuh kita. Orang makan durian, ada aroma sekitar durian. Ada orang makan jengkol, ada aroma jengkol di sekitarnya. Bagaimana kalau kita menyantap tubuh Kristus? Ada aromanya? Tidak. Kalau tidak ada aromanya, mengapa? Seharusnya ada aromanya. Kita menjadi sesuatu karena apa yang kita makan. Mudah-mudahan kita juga menghadirkan Kristus dan memiliki sifat-sifat Kristus karena kita menyantap tubuh Kristus. Apalagi kalau kita sering menyantapnya. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah ini suatu anugerah istimewa bahwa kita diperkenankan untuk melihat, memandang, bahkan memegang dan menyantap tubuh Kristus secara real. Mari kita sesering mungkin menyantap tubuh Kristus yang real secara spiritual dengan iman, agar kita menjadi anggota tubuh Kristus yang sehat.